latih pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Selamat Salam datang, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. selamat datang, selamat pagi, selamat bergabung dalam latihan bersama BEP Virtual Komunitas Papers Indonesia sesi latihan pagi. Hari ini adalah latihan yang ke-2097 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 yang bertindak sebagai tuan rumah. Saya dari Pokel 4 dan Pak Petrizal Rusli dari Pokel 16 cabang Pekanbaru. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acara untuk pagi ini. Yang pertama adalah doa, seperti biasa akan dipimpin oleh Pak Petrizal Rusli. Saya akan membacakan tata tertib nomor 1 sampai 5 dan diteruskan oleh Pak Petrizal Rusli. Kemudian sama-sama kita menyanyikan Mars BEP, meneriakan yel-yel BEP yang akan dipandu oleh Pak Bet, dan saya akan membacakan daftar pemandu. Setelah itu kita mengikuti, menyimak, refresh melalui video guru besar almarhum Bapak Haryangga, disusul dengan latihan bersama 30 seri, doa penutup kembali oleh Pak Petrizal Rusli, dan setelah itu foto bersama. Kami persilahkan Pak Bet untuk memimpin doa. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita mendengarkan bersama. Tata tertib ya, silakan. Tata tertib latber BEP virtual. Yang pertama, host akan Dan yang ke-10, para pemandu hendaknya melaksanakan latihannya memandu dengan ritme yang standar, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Selanjutnya marilah kita dengarkan Mars BEP. Papers Indonesia menjaga kesehatan kita melalui orang nafas, kata Allah dan obat. Kesempatan seluruh Nusantara merajukan kesehatan bangsa. Itulah semboyan kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Marilah Papers Indonesia menjaga kesehatan kita melalui pola nafas tanpa alat dan obat. Sertakan seluruh Nusantara merajut tulang kesehatan bangsa. Itulah semboyan kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Setiap kali. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan semangat bagi kita untuk latihan pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita yel-yel BP.
Kritik kepada Bapak Ibu supaya speakernya dibuka dan suaranya yang cukup lantang supaya mendengar kiri kanan rumah kita bahwa kita ini latihan BEP. Kita mulai. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. BPS. Sehat. Produktif. Bahagia. Luar biasa. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan membacakan daftar pemandu untuk rapir pagi ini. Yang pertama adalah Bapak Sakti Hadenanggan Harahap, sekaligus akan menyampaikan refresh dan memandu gerakan pemanasan. Pak Sakti adalah dari Rumah Sehat Himpunan Alumni IPB. Kemudian yang pemandu kedua adalah Ibu Lis Wisoyo Darmo dari Rumah Sehat BPPT. Pemandu ketiga adalah Dr. Santi. Dr. Santi dari Rumah Sehat Pokel 4. Yang kelima adalah Ibu Meti Permanawati dari Rumah Sehat Pokel 9. Kemudian yang kelima adalah Ibu Neneng Susana dari Rumah Sehat Pokel 2. Dan ditutup dengan gerakan standing oleh Bapak Sugiharto dari Rumah Sehat Pokel 1. Kemudian untuk co-host pagi ini kami dibantu oleh Bu Dini Baktiari, Bapak Istiarso Suryo, Bapak Burhan Usman, Bapak Agus Sutanto, dan Bapak Amiruddin Nuridin. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama menyimak video Bapak Haryangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Saya ditugaskan sebagai P1. Saya mau menyampaikan sedikit refresh, mengulang-ulang lagi. Boleh saya beri judul, Peran Pemandu. Itu kemarin sore Bu Tuti sebagai P1, pemandu ini bisa juga menjadi trouble untuk mencapai tujuan latihan. Dan di tata tertib kita tadi diingatkan, salah satunya adalah pemandu diminta untuk melakukan pemanduan dengan ritme standar, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ini sangat penting karena kalau dulu kita kan ada atur napas 3 kali. Jadi perbedaan ritme P pertama dengan P berikutnya itu agak tidak terasa, bisa disekat oleh atur napas 3 kali itu. Sekarang kita tidak lagi melakukan atur napas. Kalau dulu ritme itu kita definisikan 5 seri saat dipandu oleh seorang pemandu. Sekarang selama 30 seri itu diharapkan ritmenya sama. Jadi pemandu ini menjadi tim saat ini. Tidak lagi bisa menjadi pemandu yang membawa ritme individual. Ya. Karena kalau terjadi perbedaan ritme yang mencolok antara P1 ke 2 atau 2 ke 3, ini bisa menjadi justru kita pemandu ini menjadi problem untuk mencapai tujuan. Apalagi kita mau melakukan latihan 30 seri konstan atau berbeda-beda sedikit agar itu supaya jadi gerakan ritmis yang menciptakan, kalau Pak KBI Lampung, Pak Suryono mengatakan mencapai latihan BEP apa itu yang bergerak apa namanya yang bisa dihayati dengan ritme yang terus-menerus. Jadi hanya saya ingatkan kita punya beban moral ini 6 pemandu pada pagi hari ini. Bagaimana membawa semua peserta pelatihan pada ritme yang konstan atau mirip-mirip selama 37 menit. Caranya, tipsnya saya berikan ya. Jadi kita menjadi tim. Ritme pertama diciptakan oleh P1. Pada seri kelima nanti kita ditayangkan antara P1 P2. Saat itulah momen P2 menyesuaikan ritme yang dibawa oleh P1. Dengan harapan P2 itu melakukan ritme yang sama dengan P1. Demikian juga nanti P3 saat ditayangkan barengan di layar, P3 itu berusaha menyesuaikan ritme yang dilakukan oleh P2. Demikian seterusnya.
Kalau itu kita lakukan, dan kita wajib menghilangkan ritme pribadi, tapi sudah menjadi ritme tim. Insya Allah kita akan membawa semua peserta pelatihan pagi hari ini dalam ritme yang konstan, walaupun nanti berbeda 1-2 detik plus minusnya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kita berusaha menjadi tim pemandu yang dapat mengantar semua peserta latihan untuk pencapaian dari tujuan latihan BP itu sendiri. Kalau ada yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Mari kita coba pada pagi hari ini. Kita P1 sampai P6 adalah tim yang akan membawakan ritme yang konstan sampai akhir nanti. Dengan saya ulangi lagi, P2 adjust. Nanti pada saat ditayangkan bareng-bareng, P3 adjust ritme yang sebelumnya, P4 adjust ke-3, 5 adjust ke-4. Nah, insya Allah kita mudah-mudahan berhasil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan dengan pemanasan. Lima hitung. Tarik. Tegak. Hubungkan perut. Tunduk. Buang. 10 hitungan. Tarik. Tegak. Hubungkan perut. Tunduk. 5. Buang. 15 hitungan. Tarik. Enggak. Bukan perut. Tunduk. 5. 10. Buang. 20 hitungan. Tarik. Enggak. Tentu. Tunduk. 5. 10. 15. 25 hitungan. Tarik. Enggak. Bukan perut. Tunduk. 5. 10. 15. 20. 2. 30 hitungan. Tarik. Enggak. Bukan perut. Tunduk. 5. 10. 16. 20. 25. Buang. 1.
Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. Buang. Tutup jauh. Tarik. Jauh ke nih. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Good. Terus. Terus. Dan gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Kuasa. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh ini. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Oh, jago. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Ini dasar. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh ke nih. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas. Perut. Hidup. Perut. Dan gesek perut. Gesek. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Tangan ke sini. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kamu ke depan. Lentur ke atas. Good. Hidup. Perut. Dagu. Gesek perut. Yes. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut.
Yes. Tarik tangan ke belakang. Buang. Buka dua. Tunduk jauh. Tarik. Jangan kening. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5-3. Tarik. Tangan kamu ke depan. Lentur ke atas. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek terus. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Satu-satu. Tarik. Gesek terus. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. Satu, dua, tutup jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek terus. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentuk ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2-1. Tarik. Gesek terus. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek terus. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3-1. Tarik. Gesek terus. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh ke sini. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek dulu. Gesek. Tarik tangan ke belakang.
Buang ke atas. 41. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 42. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kuning. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 43. Tarik. Angkat kaki ke depan. Tuh ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 51. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 52. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 53. Tarik. Tangan kaki ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Wow. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Gawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Wow. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 21. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Wow. 22. Tunduk jauh. Tarik. Gawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Wow. 23. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut.
Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Wah. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Dawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Wah. 3, tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Dawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Wah. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Wah. 5, 2. Tunduk jauh. Tarik. Dawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Wow. 5, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 1, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Terus hidung.
perut, dagu. Gesek perut, gesek. Tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 2, 1, tarik. Gesek perut, gesek. Tarik tangan ke belakang, buang. 2, 2, tunduk jauh, tarik. Jauhil kening, gesek perut, gesek. Tarik tangan ke belakang, buang. 2, 3, tarik. Tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu. Gesek perut, gesek. Tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 3, 1, tarik. Gesek perut, gesek. Tarik tangan ke belakang, buang. 3, 2, tunduk jauh, tarik. Jauhil kening, gesek perut, gesek. Tarik tangan ke belakang, buang. 3, 3, tarik. Tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu. Gesek perut, gesek. Tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 1, tarik. Gesek perut, gesek. Tarik tangan ke belakang, buang. 4, 2, tunduk jauh, tarik. Jauhil kening, gesek perut, gesek. Tarik tangan ke belakang, buang. 4, 3, tarik. Tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu. Gesek perut, gesek. Tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 5, 1, tarik. Gesek perut, gesek. Tarik tangan ke belakang, buang. 5, 2, tunduk jauh, tarik. Jauhil kening, gesek perut, gesek. Tarik tangan ke belakang, buang. 5, 3, tarik. Tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu.
Gesek terus. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Satu-satu, tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2, tunduk jauh. Tarik. Jambil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3, tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1, tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2, tunduk jauh. Tarik. Jambil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3, tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1, tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2, tunduk jauh. Tarik. Jambil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3, tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1, tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2, tunduk jauh. Tarik. Jambil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3, tarik.
Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Tuang ke atas. 51. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 52. Tunduk jauh. Tarik. Ambil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 53. Tarik. Tangan saku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Satu-satu. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Satu, dua, tunduk jauh. Tarik. Jauh dari sini. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Dua. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. 2. 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh dari sini. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. 2. 2, 3. Tarik. Tangan kaki depan. Bentuk atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. 2. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh dari kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan belakang. 2. 3. Tarik. Tangan kaki ke depan.
Bentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik tangan belakang, buang ke atas. 4-1, tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan belakang, buang. 4-2, tunduk jauh, tarik, tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan belakang, buang. 4-3, tarik, tangan kaki ke depan, bentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik tangan belakang, buang ke atas. 5-1, tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan belakang, buang. 5-2, tunduk jauh, tarik, tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan belakang, buang. 5-3, tarik, tangan kaki ke depan, bentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik tangan belakang, buang ke atas. Gerakan penunduk, tarik, buang. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugiarto. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kami mohon Pak Petrizal Rusli untuk memandu doa syukur. Pak Bet. Ya Pak. Baik, terima kasih Pak Morono. Pak Gus, silakan Pak Gus. Pak Burhan foto. Kayak Mbak Meti. Batik dipukulin Mas Amir, batiknya sama. Siapa yang motonya? Pak Burhan, Pak Agus, Burhan. Kita foto. Klik. Pak Agus. Lain kali kita tunjuk yang satu aja yang foto Pak daripada Halaman rebutan. 2, halaman 2. Halaman 2. Halaman 2. Ya. Oh, udah halaman 2. Halaman 3. Iya. Oke. Lewat. Terima kasih Pak Agus. Kasih bagus. Fotonya Burhan moto juga? Enggak. Kedepannya nanti kita tunjuk satu aja Pak ya. Daripada rebutan nih, Pak Amir rebutan, Pak Agus rebutan, Pak Pertomo juga rebutan ini. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Kita ucapkan terima kasih dulu kepada para pemandu kita yang telah berjasa pada pagi hari ini. Pada hari apa nih Bu Nini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya mau kasih, waduh, terima kasih nih, hari ini hari yang sangat-sangat bahagia untuk saya. Pertama, lagu pengiringnya I Have a Dream. Wah, Mantap. Mantap. Nah, terus yang baru pertama kali saya temuin hari ini, pemandu tidak ada yang menggesek puting. Itu biar iya. tidak, itu yang saya bikin senang tuh. Mudah-mudahan setiap hari Rabu. Pagi ini ada pengalaman saya. Seminggu yang lalu, Selasa yang lalu, di depan saya berdiri nona-nona ngasih tangan gitu, ngajak salaman. Saya berdiri, loh, saya tuh nggak kenal gitu. Who is she? Siapa dia? Nah, baru setelah tengok ke kiri, oh ini Nyonya X gitu. Berarti ini putrinya Tuan X, putrinya Dokter X. Kok bisa blank gitu? Faktor blank ini yang menghantui ini. Saya bilang, akhirnya aku setelah lihat ke kiri, oh ini Nyonya X. Nah, berarti putrinya Dokter X. Saya minta terima kasih, minta maaf. Nah, di dalam ilmu kedokteran memang ada gejala begini. Gejala pikun yang sangat-sangat ringan, kata Dokter Saraf. Kebetulan Dokter Saraf itu anak saya sendiri, menantu saya juga sama, Dokter Saraf. Aku tanya, ini apa nih? Dia bilang, oh ini namanya senior moment. Senior moment itu pikun yang sangat ringan. Jadi ada yang sangat ringan, ada yang berat. Yang berat itu adalah demensia. Nah, demensia mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah dengar ya, demensia. Nah, ini yang paling ringan itu namanya senior moment. Dan sifatnya itu sementara. Jadi begitu saya lihat ke kiri, oh ini Nyonya X, berarti ini putrinya. Namanya saya tahu, kenal baik itu. Jadi tidak lupa-lupa lagi. Jadi cuma sesaat. Kalau demensia itu permanen, hampir permanen. Kalau senior moment itu hanya sesaat. Tapi itu bisa terjadi pada setiap orang tanpa pandang usia. Tapi paling banyak memang pada usia lanjut ya. Saya baru sadar kalau saya sudah umur 82 ini. Jadi pertama, senior moment itu bisa terjadi pada semua umur. Misalnya kita masuk ke kamar mau ngambil apa gitu. Ya, betul. Pasti ingat, begitu masuk kamar loh, saya masuk ke kamar ini mau apa gitu. Nah, itu. Yang paling sering taruh kacamata. Taruh kunci. Nah, itu sama tuh. Bisa juga taruh HP. Jarang-jarang kalau taruh dompet jarang. Jadi taruh kacamata, taruh HP itu bisa lupa. Nah, tapi sebentar kemudian ingat. Jadi cuma sesaat aja. Jadi namanya memang keren namanya senior moment. Senior moment. Yang mengapa terjadi begitu memang biasanya pada orang-orang lansia, tapi bisa pada setiap umur. Memang kalau cerita-cerita yang ini yang biasa kan kakek tanya, Cu, kacamata kakek di mana? Nah, cucunya bilang, loh yang dipakai itu siapa? Malu sendiri si kakek tuh. Jadi senior moment itu bukan penyakit, cuma gejala yang ringan. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Jadi bisa karena usia, bisa juga karena stres, bisa juga terlalu capek. Bukan penyakit. Jadi tidak perlu ada pengobatan khusus. Kalau misalnya dianggap sebagai pengobatan, ya bukan istilahnya gaya hidupnya diperindah gitu. Misalnya sering ngisi teka-teki silang, sering ngisi sudoku. Sudoku tuh dulu setiap hari tuh di koran Kompas tuh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau Senin sudokunya paling mudah.
Selasa lebih susah, Rabu lebih susah, Kamis susah, Jumat susah sekali. Sekarang sudah nggak ada lagi di koran Kompas. Korannya juga nggak tahu masih terbit nggak. Soalnya Masih tukang ada koran. dong, masih ada. Sudokunya masih ada di Kompas. Oh, masih ada. Ya. Masih ada. Soalnya saya nggak langganan Kompas lagi. Dulu rumah sakit juga langganan Kompas. Saya pribadi langganan Kompas gitu. Tapi sekarang nggak ada tukang korannya. Nah, itu senior moment. Nah, yang kedua demensia. Demensia ini pikun patologis. Kalau tadi pikun fisiologis masih normal, ini pikun patologis, jadi tidak normal. Terlalu serius. Misalnya, nenek-nenek yang lupa nama cucunya. Ibu-ibu yang lupa nama anaknya. Itu terjadi pada almarhum ibu saya. Ibu saya waktu itu umur 80. Beliau meninggal umur 84 ya. Kalau ayah saya meninggal 81. Jadi turunan panjang umur juga saya nih. Nah, ibu saya tuh nama cucu sama sekali. Dari cucu yang paling tua sama apalagi cucu yang paling muda. Terus berkembang tuh. Sudah mau meninggal itu, nama anak juga nggak ingat. Saya datang, sudah cium-cium ini. Nah, Jalur ya Mbak. siapa? Dia nggak tahu. Bagaimana? Dia harus janji Arab ya. Gitu. Suara masuk. Ya suara masuk. Saya bilang sama ibu saya panggil Mimi, tolong Mimi sebutkan nama anak Mimi dari yang tua sampai yang paling kecil. Si A, si B, si C, si D, si F. Nah, yang ketujuh baru saya, Usman. Nah, itu saya Usman. Oh, kamu Usman. Jadi sama sekali kalau pada demensia itu pikunya itu lebih berat daripada yang lain. Dan itu permanen itu. Mungkin saat itu masih ingat ya, tapi saya datang misalnya siang. Sore sudah mau pulang ke Jakarta. Sore itu nggak ingat lagi. Jadi betapa seriusnya demensia itu. Jadi bedanya senior moment dengan demensia itu dari derajat. Senior moment derajatnya sangat ringan, kalau demensia derajatnya sangat berat. Itu disebut patologis. Patologis itu sesuatu karena sudah terjadi kelainan otak. Kalau pada senior moment tidak ada kelainan otak, cuma kelainan habit saja itu. Karena pada yang ringan itu tidak perlu pengobatan medis, cuma gaya hidup aja, sering ngisi sudoku, mati silang, dan itu harus tidur harus cukup. Nah, jangan sampai kurang tidur, juga tidak ada stres, karena kalau banyak stres memang kita kadang-kadang lupa. Pada demensia itu perlu pemeriksaan khusus. Yang penting itu cari penyebabnya. Penyebab yang paling utama demensia adalah Alzheimer. Alzheimer sudah terdapat kerusakan pada otak. Nah, jadi perlu pemeriksaan ronsen, MRI, CT scan dan lain-lain. Cari penyebab yang jelas. Nah, jadi perlu pengobatan khusus, pengobatan medis perlu seperti obat-obat kolesterase inhibitor. Nah, juga kadang-kadang vitamin B12 bisa untuk meningkatkan daya ingat. Nah, juga makanan banyak dan lain-lain itu. Jadi garis besarnya pada senior lebih sering, pada orang-orang tua lebih sering terjadi senior moment. Sesuatu kelainan lupa yang sebentar, bersifat sebentar. Kalau sudah diingetin, sudah ingat terus. Lain dengan demensia. Demensia termasuk pikun yang patologis. Perlu pemeriksaan khusus, pemeriksaan MRI dan lain-lain. Perlu pengobatan khusus juga.
Dan pada demensia terjadi sudah kerusakan. Pada senior moment tidak ada kerusakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Sami-sami. Barangkali dari Bapak dan Ibu mau bertanya atau berbagi pengalaman, kami persilahkan. Saya Pak Marwondo. Monggo Pak Pantro, sama-sama orang Cirebon ini. Biasa langganan. Yang Drage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya singkat saja, apa yang disampaikan Pak Dr. Rusman itu sudah yang sehari-hari kami alami. Artinya pendamping saya, istri saya mengalami apa yang dokter sampaikan. Saya kira Bapak Ibu sudah maklum semua ya, sudah sering kita berjumpa, jadi sudah maklum. Hanya saya ya menceritakan sedikit pengalaman aja, mungkin ada yang belum pernah dengar. Jadi apa yang disampaikan dokter, istri saya itu sampai umur 70 masih aktif sebagai dosen di Trisakti, jurusan arsitektur. Tanda petik masih relatif normal. Cuma memang sering lupa, sering mengulang-ulang. Ya mungkin saya menilainya ini faktornya habit ya, pembawaan atau apalah, mungkin saya salah ya. Tapi ternyata makin gejalanya makin ada kelainan lah gitu. Kemudian periksa ke dimulai dari dokter penyakit dalam dan dokter syaraf. Dan seperti tadi disampaikan harus di MRI. Ternyata ada penyumbatan di otak, di saraf otak yang bagian kognitif. Ya. Nah, pada waktu itu mungkin sebagai ilustrasi aja ya. Istri saya itu sangat aktif, kalau nyupir lebih galak dari saya. Teman-temannya menjuluki supir bis. Teman-temannya. Tapi begitu pensiun, ternyata makin lama makin menurun dan karena setelah MRI itu penyumbatan di otak, jadi sudah kategorinya stroke ya dok ya. Tapi yang terkena organ kognitifnya, otaknya. Ya kalau bahasa singkatnya ya sudah mengalami pikun yang ya sudah berat. Nah, ya sudah berat. Ya singkat saja terakhir ya sama dokter syaraf, dokter penyakit dalam itu diberi obat supaya tidak menurunnya tidak terlalu drastis. Ya. Itu saja ininya terapinya karena kelihatannya dari aspek medicine itu sudah maksimal. Dan saya menyikapinya adalah hidup harmonis berdua dengan istri. Apa adanya kami terima. Semoga ya kami bisa bersama-sama sampai saatnya. Itu saja. Yuk. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi pengobatannya juga itu pengobatan itu tidak bisa sembuh ya. Cuma pengobatan itu hanya untuk menahan progresivitas. Nah, istilahnya itu ya, Dok. Jadi menahan progresivitas. Jadi penyakitnya tidak tambah parah gitu, tidak bisa sembuh. Ya, betul. Ya. Ya, itu aja. Mungkin bisa ya mudah-mudahan sih pada Bapak Ibu yang lain tidak terjadi lah ya, tapi kalau tahu terjadi kondisinya demikian. Ya saya sudah merangkap caregiver. Jadi kalau pagi sampai minum obat saya baru bisa beraktivitas. Makanya salah satu kenapa saya sering telat atau tidak ikut penuh dari awal ya karena
uh, fungsi caregiver terhadap istri saya. Itu terima kasih ya Dr. Rusman. Temanya ya persis apa yang saya alami sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum. Totro, ya, terima kasih. Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang ingin menanyakan pada Dr. Rusman. Kalau nggak ada, saya tanya juga nih, Dok. Saya mau tanya, Dok. Soalnya batas umur kita sudah mulai pelupa tuh umurnya berapa? Jadi kebetulan tetangga saya juga ada, dia belum pensiun. Mungkin ya dia dekat pensiun lah mungkin ya. Pensiunnya 58, mungkin dia umurnya 56 atau 57. Itu dia sering pelupa, Dok. Kemarin ini berantem sama istrinya, dia berantem, kata istrinya, ini papa ini udah seminggu ini tidak pernah sayang kening kening kita kalau mau pergi kerja, katanya. Akhirnya suaminya ngomong, seminggu ini kening siapa yang saya cium, katanya. Rupanya pembantunya ada gitu. Pembantunya lebih muda daripada istrinya itu, Dok. Nah, ini yang mau saya tanyakan, batasan umur orang pelupa itu udah berapa gitu. Kalau saya juga pelupa sekarang, Dok. Tapi udah umur 7 bulan ke atas gitu, enggak apa-apa lah ya. Nah, ini masih ada yang muda, aku masih pelupa juga gitu. Terima kasih, Dok. Ini sih karang-karangan Pak Bet sendiri itu. Itu ada juga Pak Bet. Buku lucu-lucu tuh ada tuh. Jadi sudah berapa lama kok Papa kok nggak pernah cium saya? Loh, setiap pagi saya cium apa? Terus aja Pak Bet itu di rumah sering lupa, memang sering lupa. Lupa bayar. Kita tanya yang sering kita tanya yang lupa-lupa ini tadi lupa juga itu, Dok. Relatif ya Pak Bet ini. Walaupun itu untuk berguru, tapi saya jawab serius. Kalau umur pelupa itu, kalau misalnya kita ikut BEP yang bagus itu, lama tuh makin bagus kalau. Karena terutama misalnya kita harapkan karena orang BEPer itu olahraganya teratur, selalu teratur. Jadi otak itu fresh daripada yang non BEPer gitu yang. Ini salah satu obatnya BEP ini, Dok ya. Ya, jadi pokoknya BEP is the best. Ya, jangan. Ya, terima kasih, Dokter. Ya, kalau pernah stop yang saya dengar dari Umar Wondo itu BEPer senior yang di Bandung itu kena stroke karena sudah males latihan katanya. Nah, itu. Ya. Boleh saya nambahin, Mbak? Oh, boleh. Bagus itu nambahin tuh. Bukan nambahin mau apa, Pak, karena saya pikir kita itu udah dari muda sebetulnya udah pelupa, tapi nggak dianggap serius. Terus kayaknya makin tua makin menjadi, dan terakhirnya ya terus jadi demensia atau Alzheimer. Jadi 20 tahun kira-kira Pak sudah mengalami ini semua. Coba ingat-ingat waktu kita 20 tahun yang lalu. Kadang-kadang mau telepon siapa aja, ini sudah kecet, pencet, sudah gitu. Siapa ya yang tak telepon tadi ya? Gitu. Terus kalau dia lagi ngomong halo baru, oh iya ya aku telepon kamu. Itu udah 20 tahun yang lalu dialami, tapi kita nggak menyadari dan dianggap biasa aja gitu Pak. Terus makin lama makin umurnya mungkin tidak barengi dengan apa yang tadi Bapak bilang, ada sodoku, ada main teka-teki, TTS gitu ya. Terus ada banyak yang ditonton TV-TV yang ku menangis gitu-gitu. Itu nambahin itu kayaknya. Emosi kita ikutan. Jadi akhirnya tambah parah.
Gitu, Pak. Itu yang saya alami dengan beberapa lansia yang makin lama makin turun daya ingatnya karena nonton TV yang drama-drama itu terlalu sering. Jadi mertua salah satu teman saya ya jadi pelupa banget gitu. Nah, ya jadi mendingan kita memang kayak saya nih line dance. Kan mengingat-ingat ya, Pak ya. Pola ini, pola itu, tari ini, tari itu, inget-inget terus. BEP juga. Jadi emang harus dari diri kita sendiri kayaknya harus dipupuk untuk bisa lebih tidak ke arah fokus yang pelupa. Jadi jangan maklum sama pelupa-lupa, harus diingatin bahwa kita memang bisa tidak seperti itu kalau mau untuk bisa sadar bahwa ya begitulah. Jadi harus dirangsang terus nih otak untuk mikir ya Pak ya. Iya. Kalau dikasih tugas yang banyak tantangannya, iya diterima aja. Karena jadinya ini meres. Begitu menurut pendapat saya Pak. Mudah-mudahan bisa menambahi. Terima kasih. Ya makanya saya dari contoh demensia itu selain tidak mengenal anak juga banyak bapak-bapak, opa-opa, habis santai di apa nama di lapangan duduk-duduk lihatnya jalan pulang tidak sering itu. Apa tuh kok dadah karo aku? Nah, kalau sudah kenal terlalu serius itu dan harus dibawa ke dokter saraf itu. Mudah-mudahan bisa ya walaupun tidak bisa sembuh tapi penyakitnya tidak makin progresif gitu ya. Jadi gampang juga nanti akhirnya yang demensia itu mudah tersinggung, mudah marah gitu. Karena orang ngomongnya begini dikiranya ngomongin dirinya sendiri. Suka salah-salah ya Pak ya. Jadi istilahnya pikun yang patologis yang sudah tidak normal lagi itu harus ke dokter. Kalau yang senior moment itu yang masih fisiologis pikunya, abaikan saja, tidak perlu ke dokter itu. Mohon izin share sedikit. Monggo Pak. Ya, pengalaman pribadi ini di rumah itu biasalah, ya sering pertengkaran kecil karena ya lupa tadi itu. Lupa ini, lupa itu, lupa ini, lupa itu. Tetapi kita mencoba untuk setelah mengenal BIP ya, setelah mengenal BIP juga, ternyata melakukan sesuatu dengan prinsip keteraturan, itu dari pengalaman pribadi saya itu bisa mereduce cukup tajam ya. Misalnya menaruh kunci, itu kita teratur atau menaruh kunci itu di titik yang tepat, kunci kalau mau pergi, mau datang, dan sebagainya, tapi. Terus kemudian terakhir saya menyimpulkan bahwa keteraturan itu salah satu ya mungkin ya, saya tidak tahu secara medisnya ya, tapi dengan melakukan sesuatu apapun secara teratur, ya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita lakukan secara teratur. Bangun jam sekian, melakukan ini itu saya berusaha cukup lama ya dengan keteraturan itu ternyata kok menurut perasaan saya mengurangi apa hal-hal yang tadi disebut sebagai apa yang disebut Pak Dokter Rusman tadi lah, sehingga menghilangkan saya kira mungkin saya tidak merasa menghilangkan tapi mereduce cukup tajam bahwa melakukan sesuatu yang teratur itu ternyata lebih menolong untuk mengurangi kemungkinan lupa tadi itu. Terima kasih. Setuju Pak Pado, setuju. Ya. Jadi kita misalnya taruh kunci itu harus teratur di titik ini ya kunci sini, nah itu betul. Baik, masih ada yang lain barangkali? Mungkin demensia ada gunanya juga dok. Kalau ada debt collector, datang orangnya demensia udah lupa itu utangnya.
Ya, betul. Demensia itu ada gunanya dan pura-pura demensia lebih berguna lagi untuk Pak Bet ya. Ya. Tahu-tahu ya tadi ceritanya Pak Bet itu yang diceritakan orang lain padahal itu Pak Bet sendiri. Jadi Pak Bet pagi-pagi sendiri. mencium pembantu gitu ya, itu pura-pura ini dikira istri lah. Ya. Tapi bisa dipahami kalau kita mendeklar diri kita demensia itu mencium pembantu boleh lah. Pak Bet langsung tiarap itu Pak Bet. Iya. Nah itu tetangga bukan kita, Pak. Baik Bapak dan Ibu, kami pikir Latvir pagi ini cukup membawa keceriaan bagi kita semua. Mudah-mudahan akan bermanfaat untuk lebih bersemangat dalam aktivitas kita hari ini. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini dan kita berjumpa besok pada Zoom link yang sama. Saya akan berhitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum.